Saya membawa daging kurban ke pedalaman, ke kampung-kampung ini bertahun-tahun. Dari tahun-tahun sebelumnya, masuk ke dalam hutan, kami tinggalkan kambing di sana, dibawa kambingnya naik perahu, naik sampan. Setelah itu anak-anak, adik-adik mahasiswa ditinggalkan di sana, nunggu, diawasi. Karena khawatir kambingnya disembelih sebelum hari H. Karena di sana masih masyarakatnya sebagiannya baru mu'alaf, baru masuk Islam. Maka diawasi di sana. Itu mereka amat sangat membutuhkan. Kita kan mikir kita ini tidak ada lagi berpikir tentang kebutuhan pokok. Mereka mikir apa yang mau dimakan besok pagi, apa yang mau dimakan nanti malam. Maka begitu mereka dapat ini, kita bawa juga sembako, bawa minyak, bawa gula. Nah, oleh sebab itu saya payah menceritakannya. Kadang orang menengok gambar, kalau mau ikutlah sama saya nanti setiap bulan 2 sama bulan 8, biar biasa gitu masuk ke dalam, biar nampak betul gimana orang tak makan. Gimana? Apakah boleh daging kurban dimakan oleh orang selain beragama Islam? Ada seorang perempuan namanya Asma. Asma ini Islam, tapi emaknya nggak Islam. Ketika dia pindah ke Madinah, emaknya datang dari Madinah, emaknya datang dari Mekah ke Madinah mau ketemu. Tentu dia takut, emaknya non-muslim. Lapor ke Nabi, ya Rasulullah, ini emak saya non-muslim datang mau ketemu, boleh nggak silaturahim? Kata Nabi, silakan silaturahim. Silakan silaturahim. Itu dalil bahwa Islam dengan non-muslim boleh silaturahim. Apa utiha? Boleh saya beri dia hadiah. Kata Nabi, i'tiha, beri dia hadiah. Silakan beri dia hadiah. Itulah dalil boleh memberi hadiah. Dan kurban itu masuk kategori hadiah. Begitu bukan kata Abdul Somad, begitu kata Syekh Atiyah Shahar, ulama Azhar Mesir, dalam kitab namanya Fatwa Al-Azhar, Fatwa Al-Azhar. Boleh memberikan kurban untuk non-muslim. Syaratnya kurbannya kurban sunnah. Karena kurban wajib nggak boleh. Zakat nggak boleh untuk non-muslim. Sedekah boleh. Kurban wajib nggak boleh. Kurban sunat boleh. Apa itu kurban wajib? Kurban wajib itu kurban nazar. Saya bernazar kalau anak saya lulus PNS, saya berkurban untuk fakir miskin umat Islam. Itu dagingnya nggak boleh dibagikan kepada non-muslim. Karena itu nazar wajib. Nazar artinya merubah yang sunat menjadi wajib. Maka wajib diserahkan dagingnya untuk orang Islam semua. Demikian. Ustadz, bagaimana hukum kurban online, di mana kita transfer uang saja dan tidak menyaksikan langsung hewan disembelih? Apakah tetap sah kurbannya? Dan bagaimana kita melafalkan niat kurban tersebut agar kurban online tetap memenuhi sahnya kurban? Tolong perhatikan, dalam fikih ada rukun, ada syarat, ada wajib. Rukun, syarat, wajib. Menyaksikan penyembelihan bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Menyaksikan penyembelihan bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Apa hukumnya? Sunat. Menyembelih sendiri bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Apa hukumnya? Sunat. Oleh sebab itu kalau ada lembaga yang terpercaya dan amanah bernama Human Aid Initiative, maka transferkan ke nomor mereka. Mereka akan kirim ke daerah minoritas, kampung terpencil, terisolir, fakir, miskin, duafa, tidak mampu. Serahkan, saya berkorban untuk saya, nama Fulan bin Fulan, istri Fulanah binti Fulan, anak Fulan bin Fulan. Transfer sampai
maka niatnya sudah sampai. Adapun yang motong nanti di sana, dua cara. Bisa dia potong, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma taqabbal min fulan bin fulan. Allahumma taqabbal, terimalah ini kurban dari si fulan bin fulan. Andai enggak dia sebutkan, sampai. Dia potong saja, Bismillahirrahmanirrahim, sampai pahalanya, karena sudah niat. Tidak ada disyaratkan mesti disebut. Bagi yang menyebutkannya, baik. Enggak disebutkan, pahalanya sampai. Jangan ragu, jangan khawatir, jangan anggap tidak sah, jangan anggap tidak afdal, jangan anggap tidak, justru Anda sudah berbuat untuk orang yang tidak mampu. Jangan tunda-tunda, segera transfer ke nomor yang amanah yang baik. Wallahu a'lam. Ustaz, ini ada saudara kita dari Swedia. Beliau bertanya, Ustaz, kami di Swedia cukup banyak tetangga non-muslim yang vegetarian dan menganggap kurban itu kejam. Bagaimana baiknya cara kami berdakwah terkait kurban di sini, Ustaz? Jazakallah. Ajak mereka untuk bercerita dengan cara pikir orang barat. Bagi kami, itu saudara-saudara kita yang ada di Spanyol menusuk matador, menusuk banteng dengan itu, bagi kami menyiksa. Karena bagi kami lebih baik sekali sembelih mati. Kemudian bagi kami, orang membuka pakaian di depan orang banyak, nudis, itu juga. Tapi kenapa kalian bisa menerima itu? Kenapa tidak bisa menerima ini? Berarti kalian nggak suka ini bukan karena, tapi karena ini Islam, yang ini tidak. Jadi berawal dari Islamfobia. Kita kan tinggal di negara demokrasi. Orang berhak untuk melakukan apapun. Kenapa kalian menganggap jijik menyembelih kurban? Lalu kemudian binatang-binatang yang lain yang mati dibakar, yang mati ditembak, yang mati disiksa, yang mati disetrum. Sedangkan ini adalah cara hewan yang paling ringan matinya. Karena dengan itu dia langsung keluar darahnya. Lebih suci. Tentu dengan cara yang santun. Dengan cara yang baik. Menjelaskan bagaimana orang dibuka pikirannya, diajak dia untuk melihat, tunjukkan contoh, nih contoh penyiksaan pada binatang, nih binatang yang disakiti, nih tunjukkan dia video kodok yang digunting-gunting di Vietnam, dikuliti, tunjukkan dia anjing yang disembur pakai las api, nih Islam tidak seperti itu. Islam menjaga kebersihan, membuang darah. Bisa jadi dengan penjelasan yang baik itu terbuka pintu hidayah. Oh, ternyata Islam ajak dia makan daging. Enak juga daging nih. Berubah dia jadi vegetarian. Bisa-bisa banyak pula dia makan daging dari kita lagi. Habis pula daging kita dimakannya. Oleh sebab itu, inilah dakwah. Jadi, sahabat-sahabat yang ada di daerah minoritas muslim, itu tantangan, adrenalin dakwahnya jadi bangkit. Kalau kita di mayoritas ini, enjoy saja. Tapi sahabat-sahabat yang ada di Australia, di Eropa, di Amerika, lihat bagaimana saudara kita di Sydney semangat membangun surau Sydney. Lihat pula bagaimana Imam Samsi Ali membuka pondok pesantren 7,5 hektar di New York City. Jadi kebangkitan Islam bil khusus orang Indonesia yang ada di luar negeri di minoritas akan menjadi mercusuar dakwah. Begitu juga sahabat-sahabat yang ada di sana, jelaskan bagaimana cara potong dalam Islam, bagaimana Islam melihat makanan, tunjukkan juga tempat-tempat lain, keyakinan lain, mereka akan memberikan penilaian, insyaallah. Wallahu a'lam. Ustadz, pertanyaan selanjutnya, Ustadz, afwan, jika belum akikah, mana yang lebih didahulukan, akikah atau kurban? Lalu ada juga pertanyaan, bisakah niat akikah sekaligus kurban, Ustadz? Kullu mauludin rahinatun bi'aqiqati. Setiap anak yang lahir tergadai dengan akikah. Kalau kita punya uang, kita tebus mobil yang tergadai, STNK BPKB. Tebus surat tanah.
Nah, kalau anak kita tergadai, gimana cara nebusnya? 3. Tudbahu anhu yauma sabi'ihi, sembelihkan kambing hari ke-7. Yuhlaku, cukurkan rambutnya, wa yusamma, kasih nama yang baik. Oleh sebab itu maka akikah saya tanggung jawab ayah saya terhadap saya. Akikah saya tanggung jawab orang tua saya terhadap saya. Sedangkan kurban tanggung jawab saya terhadap diri saya. Saya ulang sekali lagi. Akikah tanggung jawab ayah saya terhadap saya, bukan urusan saya. Sedangkan kurban tanggung jawab diri saya terhadap diri saya sendiri. Oleh sebab itu kalau ada orang punya uang 2,5 juta, mana yang lebih dia dahulukan? Dia berkurban. Karena akikah bukan urusan dia. Tapi kalau dia mau berakikah untuk dirinya sendiri, hukumnya boleh. Jadi kalau ada orang uangnya 5 juta, ini 2,5 juta untuk kurban, 2,5 juta untuk akikah saya. Sah. Tapi kalau uangnya cuma 2,5 juta antara akikah dengan kurban, maka dia kurban saja. Akikah bisa lain-lain waktu, kapan-kapan ada uang akikah. Lagi-lagi pula akikah itu adalah tanggung jawab orang tua terhadap anak. Tapi kalau anak mau meringankan beban orang tua, dan perlu saya jelaskan, hukum akikah itu bukan wajib. Tidak ada satupun mazhab mengatakan akikah wajib. Akikah hukumnya sunnat muakkad. Ini tentang masalah hukum akikah atau tidak ada hubung kait antara akikah. Siapa yang nggak akikah dulu nggak boleh kurban sekarang, nggak ada itu. Siapa yang dulu nggak akikah nggak boleh kurban sekarang, nggak ada hubung kait antara hukum akikah dengan hukum kurban. Selesai satu masalah. Masalah kedua, ada orang anaknya lahir tanggal sekian Juli. Pas tanggal 10 Zulhijjah bertepatan hari ke-7. Maka hari itu dia akikahkan anaknya, otomatis dia dapat pahala kurban. Kalau bertepatan demikian. Kalau mau dia gabungkan bisa juga. Dia gabungkan antara akikah dengan kurban. Contohnya, dia punya sapi. Lalu kemudian ini sapi 7, jatah sapi 7. Anak yang lahir ini laki-laki. Maka dia katakan, ini sapi dipotong kurban atas nama saya, istri saya, anak saya, mantu saya, anak saya paling kecil, dan cucu saya kurban. Karena cucu tadi 2, jatah laki-laki jatahnya 2. Maka 5 orang plus kurban 1. Boleh musyarakah, berkongsi dalam satu sapi, 7 orang kurban dengan 1 anak akikah. Oh, tapi katanya Pak Ustadz, akikah nggak boleh dicampur dengan kurban. Itu dalam kitab fikih sunnah Said Sabiq. Syekh Said Sabiq mengatakan kurban akikah mesti 1 kambing. Nggak boleh campur dengan yang lain. Tapi dalam mazhab Syafi'i boleh berkongsi. Saya tidak mau menyalahkan. Kalau dia mau kambing sendiri untuk anak 1 akikah, silakan. Tapi kalau dia mau gabungkan seperti tadi 5 kurban, 1 akikah, hitung anak jadi 7, boleh juga. Wallahu a'lam. Ustadz, afwan, manfaat kurban di masa pandemi, khusus di daerah pelosok dan daerah zona merah. Apa pentingnya atau apa pentingnya berkurban ketika kita tahu selama ini memang ini bukti keimanan kita, bukti bentuk ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Tapi dengan kondisi seperti ini, apakah ada bahasanya apa nih? Pahala khusus ketika kita memang berkurban di daerah-daerah pelosok ataupun kita katakan juga ada beberapa di daerah zona merah, Ustaz. Al-jaza ala qadril amal. Balasan itu diberikan Allah sesuai dengan kadar kesulitan dan kebutuhan amalnya. Jadi kalau kita sedekah di kota yang orangnya mampu, dengan sedekah di dalam hutan
dengan orang yang sulit makan, di perkampungan yang sulit untuk merebutkan. Jadi kita memang sulit menceritakannya kalau tidak mengalaminya. Saya membawa daging kurban ke pedalaman, ke kampung-kampung ini bertahun-tahun. Dari tahun-tahun sebelumnya, masuk ke dalam hutan, kami tinggalkan kambing di sana, dibawa kambingnya naik perahu, naik sampan. Setelah itu anak-anak, adik-adik mahasiswa ditinggalkan di sana nunggu, diawasi. Karena khawatir kambingnya disembelih sebelum hari H. Karena di sana masih masyarakatnya sebagiannya baru mu'alaf, baru masuk Islam. Maka diawasi di sana. Itu mereka amat sangat membutuhkan. Kita kan mikir kita ini tidak ada lagi berpikir tentang kebutuhan pokok. Mereka mikir apa yang mau dimakan besok pagi, apa yang mau dimakan nanti malam. Maka begitu mereka dapat ini, kita bawa juga sembako, bawa minyak, bawa gula. Nah, oleh sebab itu saya payah menceritakannya. Kadang orang menengok gambar, kalau mau ikut sama saya nanti setiap bulan 2 sama bulan 8, biar biasa gitu masuk ke dalam, biar nampak betul gimana orang tak makan, gimana orang susah. Nah, itu. Jadi kita lapar tuh pernah, tapi lapar kita tahu apa yang mau kita makan. Jadi berkurban tahun-tahun sebelumnya, kami setiap tahun membawa hewan kurban ini ke pedalaman. Tapi tahun ini lebih lagi. Kenapa? Karena orang sudah beberapa bulan ini kesulitan. Luar biasa tingkat kesulitannya. Oleh sebab itu, kalau selama ini mengambil jatah dia 2 kilo satu plastik, untuk tahun ini jangan lagi ambil jatah itu, serahkan semua. Kalau tahun-tahun sebelumnya tak ada pandemi, untuk tahun ini membedakan antara pandemi dengan nggak pandemi, serahkan aja semua. Bayarkan aja, transfer semua. Udah. Untuk di kota, di komplek, tanya pengurus masjid. Assalamualaikum Pak Pengurus. Waalaikumsalam. Udah berapa kambing tempat kita? Ada 1 ekor sapi. Udah cukup. Kira-kira kalau dibagi satu komplek dapat berapa? Ya, satu orang mungkin 1/4 kilo. Cukup. Udah, goreng-goreng untuk buat sate 2-3 tusuk. Habis itu bagikan aja semua. Ini membedakan kita, karena mereka amat sangat membutuhkan. Adapun balasan khususnya, semakin orang kesulitan, semakin orang kelaparan, semakin payah, kita makin peduli, maka balasan kadarnya makin tinggi. Wallahu a'lam. Ustadz, apakah boleh berkurban dengan cara meminjam uang terlebih dahulu pada orang? Yang kedua, jika orang tua sudah meninggal, kita kurbankan untuknya, apakah sampai pahala untuk orang tua kita amalannya? 2 pertanyaan itu, Ustaz. Kurban untuk orang yang sudah meninggal dunia, almarhum ayahnya, almarhum emaknya, almarhum anaknya, maka orang yang berkurban itu menyembelih hewan, sampaikah untuk yang sudah meninggal itu? Sampai. Mana dalilnya? Dalil pertama, Nabi saat menyembelih itu mengatakan, Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Ini kusembelih untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Padahal ketika itu Nabi menyembelih di Madinah, sedangkan keluarganya Sayyidah Khadijah sudah meninggal di Makkah. Itu menunjukkan pahalanya sampai ke Khadijah. Karena seandainya tidak sampai, pasti Nabi membuat pengkhususan. Ini kusembelihkan untuk keluargaku yang hidup-hidup saja. Tapi Nabi tak ada membuat pengecualian. Dalil pertama. Dalil yang kedua, Nabi ambil 1 kambing lagi. Nabi katakan, Allahumma hadza an Muhammad wa ummati Muhammad. Ini kusembelih untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad. Padahal waktu itu umat Muhammad SAW banyak yang sudah gugur meninggal dunia. Karena peristiwa kurban ini di kota Madinah. Sedangkan di Makkah banyak yang sudah Islam 13 tahun. Di Madinah sudah ada Islam tahun pertama. Banyak yang sudah meninggal. Tapi Nabi mengatakan, ini kusembelih untuk umat Muhammad yang hidup dan yang meninggal dunia. Itulah dalil ulama mengatakan kurban itu sampai pahalanya untuk yang meninggal. Tadi, pertanyaan satu lagi tadi. Yang pertanyaan pertama, apakah boleh berkurban dengan cara meminjam uang kepada orang lain, Ustaz? Hutang terbagi 2. Pertama, hutang yurja ada yang diharapkan ada pembayarnya. Yang kedua, la yurja ada
hutang yang tidak tahu gimana cara bayarnya. Kalau hutangnya jenis pertama, boleh. Contoh, Mas Akhi Tengku Wisnu, pinjamilah saya uang 2,5 juta. Untuk apa Pak Ustadz? Saya mau kurban. Bayarnya kapan? Insya Allah panen sawit nanti bulan depan, insya Allah tanggal 1 Agustus insya Allah. Nyembelihnya tanggal 31 akhir Juli. Ada yang diharapkan membayarkan. Maka kalau hutangnya jenis ini, boleh. Yang nggak boleh itu, pinjam saya, Akhi Mas Tengku Wisnu, pinjam uang untuk kurban. Bayarnya kapan? Saya serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nggak bisa. Karena dia sudah memberikan beban pada orang lain dan tak jelas. Dalam Islam kalau hutang piutang itu harus jelas. Ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu. Sebetulnya dia punya uang. Itu kebun kelapanya mau panen. Cuman panen kelapa 3 bulan sekali. Itu sebetulnya kayu manisnya mau dipanen. Itu sebetulnya kebunnya mau panen. Gandumnya mau panen, padinya mau panen. Cuman uangnya nanti ada yang diharapkan. Maka hukumnya boleh kalau demikian. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, Masya Allah. Ustadz, bagaimana cara membersihkan diri dari makanan yang haram? 2. Yang pertama, materinya, bendanya. Caranya gimana? Label halal. Halal Majelis Ulama Indonesia. Daging halal. Rumah potong, yang motong juleha. Juru sembelih halal. Ada halal. Jelas. Materinya, bendanya. Yang kedua, caranya. Cara mendapatkannya. Dari hasil bertani, cocok tanam, tanam sawit, tanam karet, tanam palawija. Dari hasil dagang, bisnis. Jangan dari hasil riba. 2 itu saja. Ibu-ibu kalau suaminya pulang bawa duit sekoper, jangan alhamdulillah. Alhamdulillah. Tanya dulu, ini dari mana? Dari mana ini bang? Jangan kau tanya-tanya. Pokoknya halal ini. Dari mana? Aku tak mau anak kita makan haram. Masuk neraka jahanam nanti kita. Oleh sebab itu pentingnya kita menyadari apa yang kita makan. Tak ada gunanya, hidup ini singkat. Berapa lama kita nikmati? Lama-lama sakit mati. 3. Pak Hidayat Siregar. Ustadz, apa yang dimaksud dengan istilah ghulu? Pernah ada yang bilang jangan berlebihan mencintai ulama. Apa maksudnya? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la taghlu fi dinikum, jangan kamu ghulu, ekstrim secara berlebihan. Jangan kamu berlebihan mencintai ulama. Apa batas berlebihan itu apa? Jelas-jelas ulama itu melanggar syariat Islam. Bercelana tak menutup aurat, tidak sholat. Katanya sholatnya langsung naik ke Sidratul Muntaha, minum khamar, mabuk, berzina, tetap juga dipuja-puja, tetap juga dipuji-puji. Nah, itu ekstrim. Makanya buka kitab tasawuf, nama kitabnya Al-Luma', karya Imam As-Saraj At-Tusi. Ada seorang yang datang menemui wali Allah, katanya ini wali nih, dibawanya murid-muridnya, murid-murid, ayo kita ketemu wali Allah. Sampai di masjid, rupanya yang disangka wali itu meludah dalam masjid. Mari kita tinggalkan. Kenapa Tuan Guru? Ini wali setan. Kenapa? Karena melanggar syariat. Tapi saya mencium tangan Habib Umar bin Hafiz. Apakah bisa orang mengatakan saya ghulu? Yang ini ikut Ustaz Saman tuh ghulu dia tuh, ekstrim tuh. Masa mencium tangan Habib? Loh, Zaid bin Sabit mencium tangan Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, kenapa kau cium tanganku? Karena kau kerabat Rasulullah SAW. Salahkah saya mencium tangan Habib Umar bin Hafiz? Dia keturunan Rasulullah SAW. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain
adalah pemimpin pemuda penghuni surga. Nah, jadi yang namanya ghulu itu batasannya adalah syariat Islam. Kalau bertentangan dengan syariat Islam, maka ekstrim, ghulu, melampau batas. Kita tetap menghormati habaib, mencintai ulama sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan sikap teman saya yang mengikhlaskan hutang saya terhadap dia dan dianggap sudah lunas? Apakah di akhirat akan tetap menjadi hutang bagi saya? Pak Farul Razi, hutang ini 3 level. Yang pertama, catat tanggalnya. Idza tadaya Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kau menjalin hutang piutang ila ajalim musamma, sampai batas tertentu, faktubuh. Wal yaktub bainakum katibun bil adli, hendaklah ada penulis yang adil. Wastashhidu syahidaini min rijalikum, ada saksi 2 orang laki-laki yang adil. Akan dibayar pada tanggal 1 Syawal 1441 saksi. Illam yakuna rajulaini farajulun, kalau tak ada saksi 2 orang laki-laki, 1 laki-laki. Wa imra'atani, 2 orang perempuan. Ini yang pertama. Ternyata pas ditagih, kapan kau bayar? Aduh, aku sedang sulit ini, kena Covid pula, kerja tak bisa, PHK. Stop, tak usah kau lanjutkan lagi. Fa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Kalau dia dalam kesulitan, kasih tenggat waktu. Sampai kapan bisa? Sampai Covid habis lah. Mana tahu Covidnya habis tak kapan? Nah, insya Allah tahun baru nanti 1 Januari 2021. Oke. Tunggu sampai dia lapang. Nah, pas tanggal 1 Januari, kapan bayar? Aduh, udahlah capek daripada naik darah tinggiku. Wa anta saddaqu khairul lakum, kau sedekahkan lebih baik. Rupanya Pak Fahrul Razi dapat yang level 3. Udah disedekahkannya? Udah, syukur Pak Fahrul Razi. Berarti Bapak nanti tak dituntut lagi di akhirat. Selamat. Jangan takut. Kalau dia mengatakan, udah kuizinkan semua, udah lepas. Jangan takut. Itu memang masuk dapat level 3. Jarang-jarang orang dapat level 3 nih Pak Fahrul Razi. Kebanyakan dapat level 4, dibawakan perang panjang. Ustadz, apa hukumnya jika saya selalu tak sengaja membunuh semut ketika sedang menyapu atau mencuci piring? Karena di rumah saya banyak semut. Kenapa semut itu datang ke piring? Karena ada tulang ikan. Maka habis makan, jangan biarkan tulang ikan itu ada di atas piring. Ini bukan tak sengaja, sengaja kita meninggalkan. Buang tulang ikan, sambal-sambal, telur dadar, segala macam berlebih, masukkan ke plastik, masukkan ke tong sampah. Lepaskan yang sampah membusuk, sampah plastik, masukkan ke plastik, sampah yang busuk, campakkan. Biar supaya itu jadi makanan semut. Karena makhluk-makhluk Allah itu juga mau makan. Dibiarkan pula tulang belulang, tulang sup tunjang, tulang kaki, tulang. Datanglah semut. Pas datang semut, disiram pakai air panas. Oh, dia makhluk Allah Ta'ala. Tengok Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman raja di raja gagah perkasa, ditahannya pasukan itu. Di rumah banyak anak kecil. Anak kecil itu kan habis makan roti, kalau perutnya kenyang, sipak-sipaknya roti itu. Disapu lah. Habis itu disapu, buang. Ini dibiarkan. Dibiarkan tentu berdatangan semut. Bukan salah semut tuh, kita yang salah. Kita yang salah. Kita biarkan agak 2-3 jam, datanglah semut. Pas datang semut baru mengamuk. Wah, ini semut ini datang. Semut tuh kalau boleh dia dikasih suara, mengamuk juga dia. Aku kalau tak ada kue ini, tak ada datang aku sini kata dia. Karena dari kue berserak, ini aku mau kemari. Ustaz ini mengada-ngada. Ustaz Somad ini mengada-ngada, mana pula bisa semut mengamuk. Tuh, Nabi Sulaiman mendengar semut berkata, Ya ayyatuhan namlu dukhulu masakinakum.
hai semut-semut, masuklah kalian ke sarang kalian semua, supaya jangan sampai pasukan Sulaiman menginjak perut kamu jadi pecah. Fatabassama dhahikan, tersenyum Nabi Sulaiman. Jadi kalau kita menjadi pemimpin, maka semut pun mendapat keadilan kita. Jangan biarkan. Lalu kemudian tak boleh membuang air panas di tepi jendela. Buka jendela, orang di kampung kan rumahnya jauh-jauh. Buka jendela, ambil air panas. Puff. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Karena ada jin yang lalu lalang. Iya, kalau yang kena itu jin bongak. Kalau yang kena bos premannya, ada tak orang memikirkan sampai ke semut? Zaman sekarang ini ada tak orang berpikir sampai ke semut? Ada tak orang berpikir sampai makhluk Allah ini ada yang nampak, ada yang tak nampak dari kalangan jin? Sesudah anak SMP, SMA diganggu jin, barulah sibuk kepala sekolah. Gimana nih Pak Ustadz? Kok jin sudah selama ini kita ganggu dia. Kau pikir kau jangan ganggu kita jin? Pas dipanggil, hai jin, kenapa kau ganggu anak-anak ini? Ya biar kutunjukkan, biar jangan apa kali mereka. Ustadz, adakah doa khusus dibaca ketika hamil dan proses kelahiran? Orang yang hamil itu, dia rentan diganggu oleh jin setan. Karena emosinya labil. Maka dibacanya lah yang menguatkan dia, menjauhkan dia dari godaan setan. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainil lammah. Aku berlindung dengan firman Allah dari segala godaan setan dan segala yang mengganggu. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Aku sebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah tak ada satupun yang dapat memudaratkan di bumi maupun di langit. Banyak-banyak salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum tidur malam baca pangkal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun, baca ayat kursi tengah Al-Baqarah, baca ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, baca Al-Fatihah sekali, qul huwallah 3 kali, qul a'udzu bil falaq sekali, qul a'udzu bin nas sekali, tiupkan ke tapak tangan, hembuskan ke tiupkan ke tapak tangan, usapkan ke muka, ke kepala, ke badan, menghadap ke arah kiblat. Kuatkan. Jadi perempuan yang sedang hamil itu emosinya tak stabil, datang setan berbisik-bisik. Jadi setan itu kerjanya, ini saya ajarkan kerja setan. Kerja setan itu mengipas-ngipas saja. Jadi kalau nampaknya ada percikan api, kipasnya jadi besar. Sedangkan fungsi zikir dan doa itu memadamkan api itu. Jadi begitu ada rasa cemas, ada rasa ngeri, datang setan. Perempuan yang sedang menstruasi, galau, susah, nampak setan, di situlah dia masuk. Perempuan yang sedang hamil, datang, gitu juga. Orang yang sedang di ruang ICU, sakit, meracau, galau, di situ masuk dia. Makanya zikir ini mesti kuat. Kalau kuat zikir kita bantai zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mana dia berani kuat? Jangan kan setan, dokter pun takut. Lagi setan. Jadi sampai masanya nanti kita ini tak ada kawan lagi. Kawan tak bisa jumpa, keluarga tak dikasih masuk, jam 1 malam mati lampu. Belum cerita mati lagi nih. Kalau cerita mati, jam 1 malam di ruang ICU, lampu redup sendirian. Itu kalau tak kuat zikir, tak putus. Jadi yang selama ini banyak berkawan-kawan, jangan terlalu berpegang pada kawan. Sampai masanya kita sendirian. Kalau cerita mati, mati. Ini belum mati lagi, masih di rumah sakit. Makanya kuat zikir. Kalau orang kuat berzikir sebelum tidur, ambil tasbih, zikir. Allah 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 sampai tertidur.
Karena kalau diperturutkan pikiran ini, pikir sana, pikir kemari, pikir sana, pikir kemari, datang setan masuk. Kalau ada orang menganggap, masih muda usah zikir dulu, nantilah agak tua, tak bisa. Man syab'a ala syai'in syab'a alaih. Siapa yang membiasakan dari muda, itu yang terbawa sampai tua nanti. Jadi tak bisa kita ini ujuk-ujuk, nanti kalau udah tua ini terbiasa sendiri berzikir. Mana? Tengok orang, makin tua makin rajin duduk di warung kopi. Matinya pun tersedak minum kopi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ingin berkurban, apakah harus menyaksikan hewan kurban kita saat disembelih? Ketika Sayyidina Muhammad SAW menyembelih, Sayyidah Aisyah menyaksikan. Ketika Sayyidina Ali menyembelih, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain menyaksikan. Itu menunjukkan dianjurkan membawa orang. Kalau perempuan dia tidak ikut menyembelih, tapi orang lain menyembelih dia menengok. Kalau laki-laki yang mampu dia menyembelih sendiri. Bismillahi wallahu akbar, Allahumma taqabbal min fulan bin fulan. Yang perempuan ikut menyaksikan. Hikmahnya apa? Menengok mati. Hikmahnya apa? Sya'airillah, syiar. Biar supaya orang jangan sepele nengok kita. Tengok tu orang Islam, penuh tanah lapang tu, bagi-bagi daging mereka. Apa hukum menyaksikan itu? Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, sunat. Jangan gara-gara ini tak berkurban. Pak, kirimkan kurbannya ke suku Talang Mamak, suku Akit, suku Laut, suku Sakai. Wah enggak, saya mesti ngelihat penyembelihan. Transfer aja. Ngelihat itu tidak wajib, tidak rukun, tidak syarat. Transferkan ke nomor berikut ini.